Barat, Jawara Banten, santri dan kaum intelektual. Jadi santri ini ulama, sedangkan kaum intelektual itu ada di sini advokat. Ya, ulama alhamdulillah sudah terwakilkan oleh Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Mahmudi MSI, ya selaku wakil Ketua MUI Provinsi Banten, yaitu juga sebagai penasehat di pejabat sakti. Juga kita memiliki para advokat, ya baik dari PPKHI, Pradi KAI, yaitu yang menjadi pengurus advokat di pejabat sakti ini ada 20 personil, ya. Insya Allah akan mengawal perjalanan Banten maju, ya. Terus kemudian kaum intelektual ini di sini juga ada para dosen, para guru, para direktur, para pengusaha, para badan legislatif, eksekutif, yudikatif, juga ada beberapa yang masuk di lingkup kita. Dan alhamdulillah pejabat sakti ini ada semua, termasuk jawarannya mungkin saya sebutkan. Alhamdulillah sudah bergabung di kepengurusan Pak Suciaji, ya, dan Pak Yadi. Insya Allah ada perwakilan dari Terumbu. Kemudian juga TTKDH diwakili oleh Bapak TT Arif, ya, DPW TTKDH. Kemudian juga dari Bandrong langsung Pak Wali yang mewakili, ya, DPP pusatnya. Semuanya insya Allah ada di pejabat sakti, ya. Semoga dengan niat baik kita di pejabat sakti ini kita bisa bersinergis bersama-sama dengan pemerintah, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang jelas pejabat sakti siap membantu masyarakat, ormas atau LSM untuk sama-sama bersinergis membangun ini. Kami siap melayani apabila butuh bantuan hukum. Kebetulan PPH Tajus Hari alhamdulillah tahun ini juga. Jadi pejabat sakti akhir keluar itu tanggal 17 Januari 2022. Dan juga alhamdulillah PPH kantor hukum kami Tajus Hari juga terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah dengan adanya PPH Tajus Hari ini kita bisa memberikan melayani masyarakat miskin atau tidak mampu. Insya Allah silakan kalau ada saudara-saudara yang ingin membutuhkan keadilan dalam hal kebenaran, silakan menghubungi kami pejabat sakti. Insya Allah kami bantu karena kami sudah bersinergis dengan pemerintah di Provinsi Banten, baik dengan Pemkab, dengan Pemkot maupun dengan Pemprov, ya. Jadi kita tinggalkanlah namanya perceraian. Ayo kita sama-sama bersatu. Banten ini kalau tidak bersatu maka tidak akan bisa maju. Misalkan yang satu pinter, yang satu setengah, yang satu bodoh. Kalau ini tidak bersinergi ini sangat berbahaya. Kemudian juga antara si kaya, sedang, dan si miskin, kalau tidak bersatu juga ini sangat berbahaya. Ingat ketika Nabi sebelum meninggal apa yang diberikan amanah, wasiat beliau, berbuat baik dan umati. Jadi kadang-kadang kita ini, termasuk saya pribadi, mohon maaf, itu selalu mementingkan diri pribadi sendiri, tetapi tidak pernah memikirkan gimana nanti umat atau generasi kita ke depan. Nabi saking sayangnya dengan umat, bukan disebutkan hai istriku, hai anakku, hai hartaku, tidak. Tapi ketika Nabi sebelum meninggal mewasiatkan kepada kita, umatnya, gitu. Bukan hartanya, anaknya. Nah ini kita dengan adanya pejabat sakti sebagai wadah persatuan para jawara, pada intelektual, santri, ulama, ormas, LSM, hayo sama-sama kita bersatu, hindari perpecahan belahan. Karena ini kita negara hukum, negara Rekstad, kita bukan negara maksad, bukan negara kekuasaan. Jadi oleh sebab itu apabila ada hal-hal sedikit percekcokan di dalam tubuh kita, mari kita selesaikan secara kekeluargaan dan atau memilih ke jalur hukum, itu lebih adil dan lebih beradab. Oleh sebab itu maka di dalam launching ini semoga kami pengurus
pusat pejabat Sakti bisa membangun Banten ini menjadi Banten maju, Banten jaya. Yang kedua, semoga dengan adanya pejabat Sakti ini kita dapat memberikan contoh akhlak yang baik kepada the future golden generation, generasi kita emas di masa yang akan datang. Coba lihat kita anak-anak tadi, kalau kita hanya sebodoh teing, kita tidak pedulikan mereka, siapa lagi kalau bukan kita. Kita lihat pendidikannya, kita lihat ekonominya, kita lihat dan lain sebagainya. Jangan sampai ini terpecah belah, apalagi maaf ini ya. Kalau saya pribadi lawyer ya, pengacara, itu melihat beberapa banyak orang yang bercerai, baik karena ekonomi, karena selingkuh atau karena kekerasan. Berapa korban anak kita yang broken home, yang ditelantarkan oleh mereka. Berapa anak kita atau adik-adik kita yang tidak sekolah. Berapa anak yang putus sekolah. Makanya daripada itu sebenarnya pejabat Sakti ini dulu mau saya cita-citakan waktu di zaman reformasi, ketika kita ikut reformasi 98. Saya masih ingat judulnya waktu itu reformasi total, buah karya Cecep Ajar El Bantani waktu itu. Harga melambung tinggi, rakyat makin tercekik, berjuta anak bangsa bakal putus sekolah, hutang kita menggila, kekayaan alam sirna, monopoli, korupsi, nepotisme jadi budaya. Banyaknya penyimpangan di mana-mana. Pancasila dan Undang-Undang Dasar sering ditafsirkan sepihak. Interpretasi kami disebut subversif, mau menang sendiri dengan dalih bernegeri. Reformasi jadi panji, rakyat di sini. Jangan ganggu, jangan usik, jangan curigai. Itu waktu kami 98 yang kita puisikan. Kemudian ternyata di era reformasi ini banyak perubahan-perubahan yang harus kita pikirkan untuk generasi ke depan. Saya takut malam ini, siang ini, pagi ini kita mati. Siapa yang mempedulikan mereka ketika kita tidak pedulikan kepada generasi-generasi kita? Makanya kita judulkan tema The Future Golden Generation, menciptakan generasi emas itu. Mari sama-sama pikirkan. Makanya di pejabat Sakti kita menggabungkan seluruh elemen masyarakat untuk taat kepada aturan, untuk memikirkan bagaimana generasi besok ke depan. Jangan sampai generasi narkoba, Pak. Subhanallah, saya berapa kali nanganin orang yang kena narkoba, anak kita. Berapa kali kita nangani anak-anak yang broken home, yang hancur tidak sekolah. Berapa kali kita juga nangani keluarga yang hancur. Karena ingat, negara ini kuat kalau keluarganya kuat. Nah ini keluarganya udah pada hancur, pada rontok ya. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Kita bahu-membahu sebagaimana Mars yang diciptakan oleh Kang Dani, kemudian diaransemen oleh Kak Endang beserta tim Plus ya tadi itu ya. Jadi aransemennya kita minta bantuan ke tim Plus karena ini dadakan. Jadi akhirnya alhamdulillah selama 3 hari Mas pejabat Sakti ini ada. Ya, oleh sebab itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, baik pusat, daerah maupun masyarakat umumnya, kita bersama-sama ayo kita bangun masyarakat ini menjadi masyarakat yang makmur ya. Karena dengan tangan-tangan kita ini sendiri, jangan sampai kita serahkan ke tangan-tangan yang bukan kita. Itu aja mungkin dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara kami. Semoga saudara-saudara kami saling bahu-membahu, bergandengan tangan. Ayo kita sama-sama memajukan Banten ini menjadi Banten jaya, Banten maju, Banten sejahtera. Oke, cukup sekian dari kami. Atas lebihnya apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum